Saudara, ratusan murid Sri Chinmoy dari 50 negara berkunjung ke Bali. Kedatangan mereka untuk memberikan penghormatan hasil karya perdamaian Sri Chinmoy. Mereka mempersembahkan konser musik, pameran lukisan dan beragam kegiatan lainnya yang menginspirasi masyarakat Bali. Ratusan murid Sri Chinmoy dari berbagai negara hadir dalam acara persembahan masyarakat internasional terhadap Bali di Museum Arma Ubud Gianyar. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan pameran lukisan hasil karya Sri Chinmoy dan berbagai kegiatan lainnya seperti konser musik Sri Chinmoy, Bhajan Singer, latihan meditasi, serta peace run. Kegiatan yang dilakukan para murid Sri Chinmoy di Bali ini untuk menyampaikan isi perdamaian dan kehidupan yang harmonis. Momen ini sangat tepat karena dunia saat ini sedang dalam kondisi kurang harmonis. Jadi karya seni yang kita lihat di sini bukan hanya ekspresi estetik, tetapi ekspresi denyutan hati tentang kedamaian dunia. Pameran ini saya berharap akan menyampaikan pesan-pesan yang bisa didengar oleh dunia, bukan melalui telinga mereka, tetapi melalui hati mereka. Maka pesan-pesan Sri Chinmoy yang merupakan orang spiritual akan bisa menginspirasi semua orang untuk membangun kedamaian, membangun kebahagiaan dan harmoni. We have chosen Bali, and one of the reasons we have chosen Bali is because our good friend Gun Rai has created this beautiful cultural museum. It's really very superlative. Anywhere in the world that you would go, this would be greatly respected. And so we were always inspired to come here and to bring Sri Chinmoy's artwork to Bali, because Sri Chinmoy had great love for Bali because of the Balinese message of ahimsa and brotherhood and non-violence and not thinking ill of anyone. And so this was very much Sri Chinmoy. So bringing Sri Chinmoy's art here seemed very natural. Ini tidak ada pemujaan, ini mau menghormati aja. Tidak ada pemujaan, menghormati, ini sebenarnya kasih sayang. Sangat universal ya. Karena yang dia diterapkan di sana kan kasih dan sayang. Jadi tidak agama tertentu, tidak input. Inilah yang paling mahal, itu kan kasih, saling mengasihi. Ya. Tidak membedakan apa, yang penting itu personal, kita menghormati karena nilai-nilai yang ditinggalkan itu sangat dihargai dan dihormati oleh dunia internasional. Nilainya apa? Karya seninya, prestasinya, karya tulisnya, bukunya, lagunya, kan itu ya. Sri Chinmoy Awareness Home Peace Run ini merupakan lari estafet dengan api obor yang dibawa mengelilingi belahan dunia. Nantinya para pelari membawa obor persahabatan internasional dan akan finish di Bali pada bulan November 2019 mendatang. Tang Putu Ariasa, Komang Suarbawa, Kompas Dewata. Saudara, bagi Anda yang baru bergabung, tim redaksi Kompas Dewata Pagi akan menghadirkan rangkuman informasi hari ini dalam kilas berita berikut ini. Pantai Kuta dipenuhi berbagai jenis sampah kiriman yang berserakan di sepanjang pantai. Pantai sepanjang 1 km ini sudah sejak 2 hari lalu kotor dipenuhi sampah. Fenomena tahunan ini biasanya membawa sampah yang mencapai 20 ton per hari. Puluhan petugas kebersihan Kabupaten Badung dibantu para pedagang membersihkan sampah di sepanjang pantai. Sampah kiriman ini memang kerap terjadi setiap memasuki bulan Januari hingga bulan Maret nanti. Memasuki musim penghujan tak jarang membawa ancaman bencana seperti banjir, pohon tumbang, dan tanah longsor. BPBD mencatat pada 2018 lalu terjadi bencana sebanyak 151 bencana banjir, 247 tanah longsor, dan 536 pohon tumbang yang terjadi di 9 kabupaten kota di Bali.
Untuk menanggulangi bencana dan ancaman bencana yang terjadi di tahun 2019, BPBD Provinsi Bali menyiapkan anggaran sebesar 17,8 miliar untuk penanganan bencana, mulai dari pra-bencana hingga pasca bencana. Doa bersama untuk menyambut bebasnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok dilakukan oleh puluhan umat lintas agama di Bali. Mereka tergabung dalam beberapa komunitas pecinta Ahok serta sejumlah tokoh yang peduli dengan sosok Ahok. Doa-doa yang mereka panjatkan pada intinya adalah memohon agar Basuki Cahayapurnama alias Ahok selalu diberi kekuatan dan kesehatan untuk kembali berkiprah membangun masyarakat Indonesia. Dalam kegiatan ini mereka juga berpesan kepada masyarakat Indonesia untuk selalu bersatu menjaga NKRI dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang memecah belah persatuan umat. Jumlah jasa pengiriman barang mulai sesuaikan tarif per awal Januari 2019 pasca adanya kenaikan tarif kargo pada maskapai penerbangan. Ongkos kirim melalui udara bahkan naik hampir 2 kali lipat di sejumlah maskapai. Di salah satu jasa pengiriman di Denpasar, pengiriman domestik tujuan Denpasar Jakarta kini seharga Rp18.000. Tarif ini pun naik dari sebelumnya, yakni Rp15.000 per kilonya. Pihak jasa pengiriman mengatakan akibat kenaikan ini sangat mempengaruhi penurunan jumlah konsumen. Pemerintah Kabupaten Kelungkung resmi menerbitkan Kartu Identitas Anak. Bupati Kelungkung mengatakan kartu ini juga akan mengakses pelayanan utamanya pada saat kegiatan penting seperti daftar sekolah, periksa kesehatan, menabung di bank, hingga bisa digunakan untuk membeli tiket pesawat. Untuk syarat pembuatan KIA ini, masyarakat diharapkan datang ke kantor Disdukcapil Kelungkung dengan membawa kartu keluarga, akta kelahiran, surat nikah, KTP orang tua, serta pas foto 2x3 sebanyak 2 lembar, dan bagi anak-anak di bawah 5 tahun tidak berisi foto. Tim Liputan, Kompas Dewata. Menikmati keindahan air terjun tersembunyi di Kabupaten Kelungkung, informasinya kami hadirkan setelah jeda berikut.